Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya hidupku.
memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Setelah firman Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita terlebih dahulu berdoa. Haleluya. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Pada hari ini pagi hari ini kami kembali untuk datang kepada Tuhan merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini saat di mana kami akan dengar firman-Mu. Mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami semua yang ada bersama-sama pada hari ini. Segala hal yang bukan berasal dari Tuhan, kami satukan hati, kami ikat tolak singkirkan di dalam nama Yesus. Yang dari Tuhan sajalah yang dilepaskan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sebagai ayat dasar, kembali kita baca di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Ayat yang pertama sampai keempat. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya.
Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah peristiwa yang terjadi 2000 tahun yang lalu di sebuah loteng di Yerusalem. Memang setelah kebangkitannya, selama 40 hari Yesus sebelum naik ke sorga, dia berbicara kepada murid-muridnya, kepada orang-orang percaya, supaya mereka menanti janji Bapa. Dan mereka menanti janji Bapa. Peristiwa angin dan api itu telah terjadi juga pada zaman Perjanjian Lama. Yaitu pertama ketika Musa diutus oleh Tuhan pertama kali. Dia mendapati Tuhan dalam semak belukar yang menyala. Lalu Tuhan mulai mengutus. Semak belukar itu menyala tapi tidak terbakar. Yang kedua adalah peristiwa di mana Musa dan bangsa Israel sudah dihadapkan pada maut, kematian. Di depan mereka Laut Teberau. Di belakang mereka Firaun dan tentara yang mengejar. Mereka hanya dipisahkan oleh tiang api, sehingga bagian Firaun dan tentara Mesir gelap dan bangsa Israel terang. Dan kita tahu bahwa Musa kemudian mengangkat tongkatnya ke arah laut, dan datanglah angin timur membelah laut itu, sehingga laut itu semalam-malaman menjadi kering dan bangsa Israel berjalan melaluinya. Dikatakan ada 600.000 orang, belum ditambah perempuan dan anak-anak, ditambah dengan binatang dan segala yang mereka punya. Mereka sampai di seberang, dan kemudian Tuhan menyuruh Musa lagi mengangkat tongkatnya, dan air laut menutup ketika Firaun dan tentara Mesir mengejarnya sampai di tengah laut, dan tenggelamlah Firaun dan tentara Mesir itu. Kemudian kita tahu bahwa ada peristiwa di Bilangan 11. Bagaimana Musa berseru kepada Tuhan. Dia sudah tidak sanggup lagi. Dia minta agar Tuhan menyiapkan orang-orang yang bisa menolong dia. Dan Tuhan berkata, kumpulkan tua-tua sejumlah 70 orang. Dikumpulkanlah oleh Musa. Yang terjadi kemudian adalah roh yang ada pada Musa diberikan juga kepada ke-70 tua-tua itu. Ada juga Eldad dan Medad. Mereka ada di perkemahan tapi tercatat dan dipenuhkan juga oleh Roh Kudus. Sama seperti kita yang ada di rumah masing-masing. Kita juga bisa dipenuhkan oleh Roh Kudus. Di Bilangan 11 ayat 1-3 dikatakan bahwa bangsa Israel pada waktu itu mereka bersungut-sungut dan Tuhan marah. Tuhan membakar mereka dengan api. Dan akhirnya tempat itu diperingati dengan nama Tabera. Karena bangsa Israel bersungut-sungut karena nasib mereka yang dikatakan dianggap buruk. Lalu dibakar Tuhan. Jangan ada seorang pun di antara kita yang bersungut-sungut. Tapi belajarlah senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Lalu peristiwa selanjutnya adalah mereka minta makan daging. Dan angin Tuhan mengirimkan burung puyuh dari seberang laut, nyebrang. Saudara, ini luar biasa. Panjangnya burung yang terbang 1,5 meter itu sekitar 1 hari perjalanan jauhnya. Itu berarti banyak sekali.
Dan bangsa Israel menangkap burung-burung puyuh itu. Karena mereka memang minta daging. Dan bukan 1-2 hari. Tapi selama sebulan mereka. Sampai mereka muak terhadap daging itu. Tapi ada masalah. Bangsa Israel rakus. Mereka menggigit burung puyuh itu. Dan pada saat burung puyuh itu masih di mulutnya, mereka mengambilnya lagi karena mereka memang memiliki nafsu rakus. Ini berbicara tentang hawa nafsu kedagingan. Dan Tuhan memberikan tulah kepada bangsa Israel pada waktu itu. Lalu akhirnya Musa kembali lagi berseru dan tulah itu berhenti. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita kembali lagi merenungkan suatu peristiwa yang menghubungkan dengan angin dan api. Ada suatu peristiwa terdapat di dalam 2 Raja-Raja pasal yang kedua. Kita baca ayat ke-11. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, jadi ngobrol. Tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi. Memisahkan keduanya, lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ini adalah suatu peristiwa besar yang terjadi pada nabi bangsa Israel itu Elia. Pada waktu itu Elia dan Elisa sedang berjalan bersama-sama. Karena ada permintaan Elisa agar Elisa mendapat 2 bagian roh dari Elia. Lalu Elia berkata, permintaanmu itu sukar, tetapi akan terjadi kalau kamu melihat aku naik ke sorga. Puji Tuhan. Memang itu bukan permintaan yang mudah. Dan seperti dikatakan oleh Elia, kalau kamu bisa melihat aku terangkat ke sorga, terjadilah. Namun bila tidak, tidak akan terjadi. Dan mereka terus bercakap-cakap. Perhatikan baik-baik. Sebelum peristiwa yang kita baca di dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 11 tadi, Elia dan Elisa berangkat dari Gilgal ke Yeriko. Dan ada beberapa nabi, mereka berkata kepada Elisa, tidak tahukah bahwa Tuhanmu akan diangkat? Jadi peristiwa Elia akan diangkat, itu diketahui oleh para nabi, tentunya oleh Elia dan Elisa. Elisa kemudian berkata, aku tahu, diamlah. Mereka berjalan dari Yeriko kemudian ke Betel. Di Betel itu ada 50 nabi-nabi di sana. Dan mereka berkata kepada Elisa, tidak tahukah bahwa Tuhanmu akan diambil, diangkat Tuhan ke sorga? Elisa berkata, aku tahu, diamlah. Lalu mereka sampai di tepi sungai Yordan. Elia membuka jubahnya. Dipukulkannya lah jubahnya itu ke sungai Yordan. Pak! Dan yang terjadi adalah sungai Yordan itu terbelah. Yang ke sana ke hilir dan yang dari hulu terbendung. Dan mereka berjalan melewati sungai Yordan. Kemudian Musa mengempaskan lagi dan mengalirlah kembali air sungai Yordan. Itu diamati oleh 50 nabi yang ada di Betel tadi. Nah, sesampainya di seberang sungai Yordan, Elisa tidak ingin terlepas pandangannya dari Elia. Dia bercakap-cakap. Karena ketika dia melihat Elia naik ke sorga, dia mendapat 2 bagian roh Elia. Dikatakan sedang mereka bercakap-cakap,
tiba-tiba turunlah kereta berapi dan kuda berapi, memisahkan mereka. Lalu dikatakan, Elia naik ke sorga dalam angin badai. Karena kereta kuda dengan kuda berapi dan kereta berapi itu memisahkan Elia dengan Elisa, agar tidak terjadi dua bagian roh Elia itu turun pada Elisa. Kenapa? Karena memang Tuhan masih punya rencana dalam dua bagian roh Elia itu. Nanti kita akan lihat selanjutnya. Tapi yang jelas, kemudian Elisa masgul hatinya, menyesal. Dia robek bajunya. Dia lihat jubahnya Elia rupanya terjatuh pada waktu Elia naik ke sorga. Diambilnya jubahnya. Kemudian dia menyeberang lagi ke sungai Yordan. Dia pukul sungai Yordan itu dengan berteriak, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Pak. Yang terjadi, sungai itu berhenti. Yang ke hilir berhenti kering, yang ke hulu terbendung. Dan Elisa menyeberang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 50 nabi-nabi yang di Betel itu melihat dari jauh dan berkata, roh Elia telah hinggap pada Elisa. Sama seperti yang saya katakan tadi, ada peristiwa di Bilangan 11. Tuhan memberikan rohnya kepada 70 tua-tua. Sama seperti kepada saudara dan saya. Kita diberikan Roh Kudus agar kita bertanggung jawab juga pada pelayanan. Agar kita bersama-sama melakukan pelayanan menjadi orang-orang yang melaksanakan amanat agung. Yaitu untuk pergi menjadikan semua bangsa murid dan membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus. Elia turun pada Yohanes Pembaptis. Dan kita tahu itu bagian roh yang pertama. Yohanes Pembaptis kemudian dipotong lehernya menurut permintaan anak Herodes. Dan memang betul-betul Yohanes Pembaptis mati, dipenggal kepalanya. Suatu ketika Yesus mengajak ketiga murid kesayangannya dan mereka sampai di atas Gunung Tabor. Dan Yesus bertransfigurasi, berubah mukanya yang dikatakan seperti matahari. Dan ada bersama Yesus, Musa dan Elia. Dan mereka terkejut dan mereka terpesona. Dan Petrus berkata, Tuhan, berikan kami kesempatan untuk membangun 3 kemah. Satu untuk Engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memang kemudian ada seorang raja yang kemudian membangun di atas Gunung Tabor itu, ada satu tempat untuk beribadah, tempat yang besar, yang disebut sebagai kemah Musa. Ada tempat yang kecil di samping kiri kanan, sebagai kemah yang disebut kemah Elia dan Musa. Elia, rohnya yang kemudian, roh keduanya itu, yang kemudian ketemu dengan Yesus, itu akan bertugas pada zaman akhir ini, pada masa antikris ini. Dikatakan, akan ada 2 saksi Allah, yang satu berkuasa atas langit supaya jangan turun hujan, dan hujan tidak turun selama dia bernubuat. Itulah Elia. Dan yang berkuasa atas air, yang menjadikan air itu darah, itulah Musa. Dan Musa dan Elia itu mendapat tugas dari Tuhan untuk menunjukkan kepada bangsa Israel bahwa ada Tuhan, ada Mesias, bukan kepada Musa dan Elia mereka harus menyembah, tapi kepada Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kita bersyukur bahwa Tuhan telah menolong kita. Kita harus bersyukur bahwa kita adalah orang-orang yang percaya
kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Mesias, yang telah memberikan kepada kita angin dan apinya. Itu adalah satu anugerah Tuhan yang besar, karena Roh Kudus diberikan agar kita mampu menjadi saksinya, agar kita mampu menghadapi kehidupan ini, bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan Allah Roh Kudus. Dan buktinya, sebelum itu terjadi, Yesus telah mati dan bangkit. Dia telah memberikan tubuhnya bagi saudara dan saya. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur bahwa hari ini kami telah kembali mendengar firman Tuhan. Bahwa peristiwa kenaikan Elia ke sorga, ada peristiwa api dan angin. Peristiwa yang sama ketika Roh Kudus dicurahkan di loteng Yerusalem. Dan itu membuktikan bahwa engkau hidup. Api dan angin itu menunjukkan bahwa engkau berkuasa atas kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Dan engkau berkuasa atas kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Roh Kudus, layakkan kami, sebab kami akan ada bersama-sama engkau dalam sorgamu yang kekal, yang permai. Karena kami telah diberikan kesempatan untuk mengadakan perjamuan kudus, yaitu menjadi satu dengan tubuhmu, menjadi satu dengan darahmu. Terima kasih Tuhan. Persiapkan kami, layakkan kami, ampuni kami, sucikan kami, baik dewasa anak, kami dilayakkan. Kami siap menerima tubuh dan darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Kita persiapkan roti dan air anggur kita masing-masing. Dan kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Kita angkat dulu roti kita di atas kepala sebagai tanda penghormatan kita akan tubuh Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Luar biasa. Tuhan menyerahkan tubuhnya untuk saudara dan saya. Sehingga kita yang tadinya terpisah-pisah, terpecah-pecah, menjadi satu tubuh yang disebut sebagai tubuh Kristus. Mari, sebelum kita makan, saya ingin bertanya, percayakah saudara bahwa ini adalah tubuh Tuhan? Amin. Mari, dengan iman, pengharapan, dan kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Kita angkat cawan di atas kepala sebagai tanda penghormatan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Tuhan Yesus sudah sangat dekat datang. Puji Tuhan. Sebelum kita minum, saya akan bertanya, percayakah saudara bahwa ini adalah darah Tuhan? Amin. Mari. Dengan iman, pengharapan, dan kasih, dengan penuh ucapan syukur, dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih.
Kami sudah dengar firman-Mu Tuhan, bahwa ada kesetiaan dan ketaatan Elia dan Elisa, sehingga Engkau mengangkat Elia naik ke sorga dalam angin badai. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa ada api dan angin dari Roh Kudus yang telah memenuhi murid-murid orang percaya di loteng Yerusalem. Dan Engkau telah memenuhi kami dengan Roh Kudus. Bahkan Engkau telah memberikan tubuhmu dan darahmu sebagai peringatan akan Engkau sampai Engkau datang. Dan Engkau sudah tidak lama lagi datang. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong agar kami semua ada bersama-sama Engkau pada saat kedatangan-Mu, untuk bersama-sama dengan Engkau dalam sorga-Mu yang permai. Tidak satupun yang ketinggalan, tapi kami masuk dalam sorga yang permai bersama-sama dengan Engkau, sebab kami memiliki tanda darah Yesus. Kami percaya kalau ada yang sakit kami sembuh, kalau ada yang mengalami masalah persoalan kami ditolong Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya, amin.